Baik, selamat siang rekan-rekan Sopipa semuanya. Apa kabar? Luar Luar biasa biasa, ya Bu. pagi ini ya, siang ini. Nah, rekan-rekan semuanya, sesuai yang invitation pada siang hari ini, kita akan memulai sesi SG Webinar Series, yaitu sesi Health Talk, untuk dengan judul Ergonomi di Tempat Kerja, Pentingnya Postur Kerja yang Baik dan Benar. Nah, rekan-rekan semuanya, So People, kali ini kita bekerja sama dengan Prodia, dan juga dengan Dr. Rizky Ahula Rahman, spesialis okupasi. Dr. Rizky atau Dr. Kiki akan memberikan pemaparan lebih lanjut mengenai pentingnya kita mengatur atau mengelola juga ya mengenai postur kerja yang baik sesuai dengan ergonomi yang benar di tempat kerja. Nah, rekan-rekan semuanya, saya ingin perkenalkan dulu Dr. Rizky atau biasa panggil Dr. Kiki. Beliau adalah dokter okupasi yang bekerjasama dengan Prodia dengan experience seperti yang tertera di layar dan beliau ini dari kedokteran Unja ya dan juga dari Universitas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, Dokter Kiki ini punya banyak pengalaman di Rumah Sakit Sungai Gelam, Puskesmas Kumpe, Rumah Sakit Rauda, Klinik dan Rumah Sakit Bersalin, dan juga PTPN dan Astra Golestari, begitu ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Dokter Kiki. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, rekan-rekan semuanya, kita juga akan mendapat meminta kerjasama dari rekan-rekan untuk follow account atau follow sosial media kita, yaitu baik dari YouTube maupun dari Instagram di @sohoglobalhealthpeople dan juga LinkedIn di Soho Global Health. Nah, kami juga ada secara official WhatsApp account yaitu di 0812 1297 5289. Nah, rekan-rekan yang belum tergabung dalam WA Group, silahkan rekan-rekan untuk segera menginformasikan ke kami. Nanti kami akan menginvite Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya. Nah, sosial media ini berisi juga beberapa informasi mengenai people activities dan vacancy. Nah, tentunya jika rekan-rekan ingin menginformasikan kepada kami, ingin agar aktivitas di lokasinya, di tempat kerja maupun di departemennya, silahkan menginformasikan ke recruitment@sohoglobalhealth.com agar kami bisa menghubungi rekan-rekan semuanya untuk memberikan untuk posting di sosial media kami. Nah, rekan-rekan, seperti kita ketahui, kita akan posting webinar kali ini di sosial media. Kami mohon bantuan untuk semuanya untuk mengaktifkan atau open videonya agar kita bisa take picture dahulu untuk nanti kita posting ya, rekan-rekan. Silahkan, saya minta bantuan Mbak Ayu untuk di-take fotonya. Silahkan Mbak Ayu. Ya, silakan Bapak Ibu, Bu Rere share slide-nya boleh di take out dulu. Ya, oke. Saya masih tunggu teman-teman yang ingin membuka kameranya. Oke, boleh kita rapi-rapiin rambut dulu gitu ya. Pasang wajah yang ceria supaya nanti pas diposting di Instagram mukanya lagi pada ceria gitu ya. Oke. Oke, saya capture dulu ya yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya capture lagi. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Rere dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk sesi kali ini. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai, tentunya rekan-rekan juga sudah ini ya membaca judulnya ergonomi. Apa itu ergonomi gitu ya? Jadi ini memang sesuatu yang perlu kita ketahui khususnya untuk posisi ergonomi yang baik untuk di tempat kerja. Nah, saya kali ini ingin langsung undang Dr. Rizky, Dr. Kiki. Apa kabar, Dok? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dok. Baik, di sini juga ada dari Prodia, yaitu Ibu Mary. Apa kabar Bu Mary? Ya, baik Bu. Ya, terima kasih ya Bu Mary untuk support kali ini. Nah, kita tidak berlama-lama lagi karena Dokter Kiki akan memaparkan materi terkait ergonomi ini ya dok. Silahkan Dokter Mary, Dokter Rizky, sorry.
Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Silakan, Dok. Sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Soho People semuanya. Alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan untuk sharing, belajar bersama, memberikan informasi terkait ergonomi, khususnya ergonomi di tempat kerja. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu sesuatu hal yang penting agar postur kita pada saat bekerja itu dapat baik sehingga menurunkan angka sakit, baik itu sakit akibat posisi ataupun menjadi PAK atau penyakit akibat kerja. Oke. Pertama, teman-teman harus tahu dulu, biar akrab kita panggilnya teman-teman aja ya, nggak usah bapak, ibu, atau mas atau mbak ya. Jadi ergonomi ini merupakan suatu cabang keilmuan yang memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam rangka membuat sistem kerja yang enase. Jadi ergonomi ini kita mengarahkan ke sesuatu hal yang lebih baik pada saat bekerja menjadi enase. Lah, enase ini apa sih? Sebenarnya enase ini ada arti, jadi kita berharap pada saat bekerja itu harus enak, nyaman, aman, sehat, dan efektif. Jadi salah satu tujuan kita kenapa ada ergonomi, itu agar kita bekerjanya itu enak, nyaman, aman, sehat, dan efektif. Kemudian untuk masalah kesehatannya sendiri dan keselamatan, sebenarnya ada banyak sekali penyakit yang bisa timbul akibat masalah dari ergonomi tadi. Bukan cuma hanya yang saya tampilkan, tetapi ini suatu penyakit yang angkanya sangat tinggi pada pekerja yang ergonominya tidak baik. Jadi bisa dikatakan ini merupakan suatu penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh posisi ergonomi. Pertama itu ada carpal tunnel syndrome atau biasa disebut dengan CTS. Mungkin teman-teman cukup sering ya mendengar penyakit CTS ini di mana memiliki masalah pada bagian pergelangan tangan sehingga nyeri pada bagian jari-jari. Ini untuk orang-orang yang biasanya bekerja dengan produktifnya itu pada bagian tangan, baik itu mengetik ataupun melakukan aktivitas menggunakan tangan yang rata-rata full di bagian tangannya saja. Kemudian ada tension neck syndrome. Sama, ini juga ada bermasalah di bagian leher, biasanya pada posisi yang tidak sesuai dengan posisi ergonomi, biasanya kebanyakan terlalu menunduk ataupun terlalu mengada. Kemudian ada frozen shoulder, posisi ini sangat tidak nyaman di bagian bahu akibat dari posisi ergonomi yang tidak baik. Kemudian ada De Quervain syndrome, ini masalah pada tangan juga, terutama di bagian ibu jari, pada orang-orang yang juga banyak bekerja pada atau lebih aktif pada bagian tangan. Kemudian ada low back pain, LBP ini bukan hanya untuk orang tua saja, tapi LBP yang diakibatkan penyakit akibat kerja pun ada karena posisi yang tidak bagus. Kemudian ada varises vena tungkai. Jadi varises itu bukan yang katanya habis berdiri langsung lipat kaki jadi varises, oh tidak. Untuk orang-orang kerja yang salah pada saat bekerja, lama berdiri ataupun aktivitas pada bagian kaki yang berlebih itu juga bisa menyebabkan varises pada kaki. Kemudian, akibat salahnya ergonomi bisa terjadi kecelakaan kerja. Ini untuk tempat-tempat yang memang potensi bahaya kecelakaan kerjanya. Kemudian untuk tenaga kesehatan lebih sering untuk yang needle stick injury, di mana dengan salah dalam penanganan pada benda-benda tajam tadi bisa menyebabkan trauma atau cedera pada tenaga medis yang sedang bekerja pada saat itu. Ini hanya sedikit sekali masalah kesehatan yang diakibatkan oleh salahnya ergonomi pada saat bekerja. Kemudian ada 12 prinsip kerja ergonomi. Pertama, kita harus pahamkan dulu, saya ambil poin-poinnya saja. Kalau yang untuk pertama itu, agar tidak terjadi mengganggu kesehatan kita, pertama itu bekerjalah dalam posisi atau postur normalnya manusia. Nanti akan saya tampilkan sedikit, nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa hal yang penting gimana sih posisi-posisi normalnya seseorang itu. Kemudian mengurangi beban yang berlebihan, baik itu angkat-angkut ataupun penekanan pada saat bekerja. Kemudian menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Jadi nggak boleh tuh
untuk menjangkau barang di meja kita itu yang sampai terlalu berlebihan seperti itu tidak boleh. Nanti ada aturannya, sebagusnya itu seperti apa. Kemudian menyesuaikan dimensi tubuh. Jadi kalau seandainya posisi kerjanya tempatnya terlalu sempit, tidak sesuai dengan postur tubuh kita, itu tidak boleh. Kemudian mengurangi gerakan berulang atau berlebihan atau gerakan repetitif pada saat bekerja, kemudian meminimalisir posisi tubuh yang statis atau posisinya itu saja. Itu juga tidak boleh. Kemudian minimalisasi titik beban. Jadi pada saat kita mengangkat sesuatu beban, minimalkan itu tidak boleh yang kalau di atas barangnya seperti apa, kalau di bawah itu beratnya seperti apa, itu ada aturannya dalam ergonomi. Kemudian memiliki cukup jarak ruang atau di wilayah kerja kita itu harus cukup ruang. Kemudian melakukan gerakan olahraga atau peragangan saat bekerja itu juga sangat penting dalam pada saat mengatur ergonomi kerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membuat agar display atau contoh yang dibuat oleh perusahaan itu mudah dimengerti, serta nanti mengurangi stres dengan meningkatkan organisasi kerja. Nah, ini ada beberapa posisi normal pada tubuh manusia, khususnya. Oke, di sini pertama posisinya itu kalau misalnya kalau di medis itu kita namanya ada posisi normal manusia. Jadi posisi boleh di Google juga nggak masalah sih kalau mau lihat posisi normal manusia itu seperti apa. Jadi posisinya itu semua menghadap ke depan termasuk telapak tangannya menghadap ke depan. Nah, salah satunya seperti posisi tangan ini. Sebenarnya posisi yang bagus itu yang tidak menimbulkan masalah nantinya itu seperti ini. Kalau ada seandainya deviasi atau belokan baik ke dalam atau keluar itu merupakan suatu postur yang dalam tanda kutip kalau seandainya dikerjakan dalam waktu berulang terus-menerus dalam jangka waktu panjang itu akan menimbulkan suatu masalah nantinya. Ini pada telapak pada bagian tangan, kemudian ini bagian siku, memang sudutnya harus jelas. Kemudian ini juga, kemudian ini ada yang Dinger zone atau posisi zona yang baik pada saat mengangkat tubuh. Paling bagus itu mengangkat itu dari posisi yang sejajar dengan titik tubuh. Jadi kalau seandainya terlalu di atas itu ada standar beban yang berapa, kemudian kalau di bawah pun ada standar bebannya harus berapa untuk mengamankan tubuh kita dari masalah kesehatan nantinya. Nah, ini yang pertama, bekerja dengan posisi netral. Jadi, untuk para pekerja yang posisinya berdiri, duduk, ataupun dengan berbagai posisi lainnya, khususnya untuk yang berdiri pertama, salah satu yang mengurangi nanti terjadinya varises yang saya sebutkan tadi, salah satu penyakitnya, pada memang harus posisi berdiri dengan jarak waktu yang lama ini, posisi tubuh kita itu tulang belakangnya harus seperti huruf S. Itu posisi normal kita. Bagaimana sih cara mempertahankan posisi S tadi? Dengan cara memberikan satu injakan atau sedikit tambahan dari kaki kita, maaf, sehingga posisi tubuh kita akan tetap posisi netral. Ini akan mengurangi beban tubuh kita, sehingga bisa bergantian kakinya nanti dengan ditambahkannya satu injakan atau peninggi sedikit pada bagian kaki. Kemudian ini posisi lengan yang normal kalau seandainya kita bekerja. Tidak boleh terlalu dekat dengan titik tubuh, tidak boleh terlalu jauh dengan titik tubuh, tetapi harus pas. Jadi sedikit ada space dari titik tubuh atau dari tubuh kita. Inilah posisinya. Kalau seandainya terlalu dekat atau terlalu jauh, otomatis akan kelamaan menimbulkan rasa tidak nyaman di bagian bahu yang bisa menyebabkan frozen shoulder tadi juga bisa, kemudian juga nyeri pada bagian leher juga bisa. Kemudian ini yang paling sering bekerja menggunakan kursi dan meja, posisi nggak nyaman sebenarnya ini, tapi kalau seandainya terbiasa nanti akan memberikan efek yang tidak bagus. Ini tubuh kita diberikan bantalan di belakangnya agar posisinya juga seperti S nantinya di tulang belakang kita. Jadi posisikanlah tubuh pada saat bekerja senetral mungkin. Kemudian pada saat mengambil barang, menunduk seperti ini tidak bagus karena bisa menyebabkan LBP ataupun nyeri pada bagian panggul nantinya. Mana posisi yang baik? Usahakan barang yang kita ambil itu tempatnya agak sedikit lebih mengarah ke kita. Jadi kita tidak hiper atau berlebih dalam saat menunduk. Ini akan sangat mengurangi dari gangguan tulang belakang nantinya. Kemudian untuk tindakan
Seperti ini juga apabila teman-teman mengerjakan sesuatu hal yang mengharuskan kita untuk menekuk leher secara berlebihan, posisikanlah barang itu lebih mengadah ke kita sehingga kita tidak mengarahkan leher kita lebih menunduk. Itu akan sangat menyakitkan nantinya apabila kelamaan di bagian leher kita. Kemudian mengurangi beban berlebihan. Pada saat angkat-angkut itu ada aturan dalam ergonomi untuk kesehatan kita. Pada saat mengangkat barang akan lebih baik jika ada tempat untuk mengangkat jari-jari kita. Ini akan sangat mengurangi beban ketimbang tidak ada tempat-tempat untuk menaruh jari-jari kita memegangnya. Kemudian ini posisi mendorong atau menarik, sorry ini menarik, uh, tidak boleh barang itu kita tarik secara mundur. Akan lebih bagus itu kita dorong. Kalau ditarik itu tidak akan baik. Kemudian usahakan barang yang kita dorong itu memiliki roda agar lebih meringankan beban kita pada saat mendorong. Kemudian ini yang saya bilang tadi untuk mengangkat beban itu pria dan wanita pun itu ada aturannya. Jadi kalau seandainya bebannya itu terletak di atas dari kepala atau sejajar dengan kepala kita itu minimal dengan berat 3 kilo atau 7 kilo sesuai dengan jaraknya tadi. Kalau sejarak sejauh tangan kita itu 3 kilo seperti ini. Tapi kalau dekat dengan wajah kita angka baiknya itu dengan maksimalnya 7 kilo. Seperti itu. Pun misalnya setinggi siku, setinggi jari tangan, atau setinggi betis, ini ada aturan berat untuk kita angkut. Untuk mengamankan kita dari penyakit yang akan timbul setelah kita melakukan aktivitas tersebut. Pria pun seperti itu, ada aturan berat yang harus maksimal, berat maksimal yang boleh diangkut oleh seorang pria dengan jarak tubuh dari titik tubuh dan juga tangan pekerja tersebut. Kemudian untuk angkat beban atau benda dengan metode yang lebih besar itu punggung kita harus tetap lurus dan gunakan itu otot paha, otot paha. Jadi bukan yang menunduk terus angkat enggak, tapi kan kayaknya teman-teman udah pada tahu deh kalau yang posisi mengangkut ini harus dari mulai duduk bawah atau jongkok baru berdiri seperti itu. Yang ini menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Jadi untuk para teman-teman yang bekerjanya itu di wilayah misalnya di meja ataupun sebagai operator di depan komputer, usahakan kita tetap bisa menjangkau wilayah kerja kita itu dengan maksimal 50 cm ke depan. Jadi ke atas mengambil sesuatu itu harus 50 cm, ke depan 50 cm dari titik tubuh kita. Itu adalah jarak yang ergonomis. Kemudian kalau seandainya menggunakan komputer ini, kalau posisi lama seperti ini itu tidak bagus. Jadi disarankan meja yang bagus itu sebenarnya bertingkat. Tidak perlu luas, cukup dengan kebutuhan kita dengan tingkat 2 itu sudah cukup. Karena itu tidak akan melebihkan kita dalam mengambil barang atau dalam jangkauan. Kemudian ini salah satu contoh meja ergonomi di mana memiliki 2 tingkat, kemudian di bagian tubuh ini diberi sedikit apa namanya lengkungan agar lebih fleksibel dalam menjangkau barang yang ada di sekitar kita. Kemudian saat mengambil barang ini juga terlalu hiper tangannya pada saat mengambil barang di suatu tempat atau suatu kotak. Alangkah lebih baiknya disejajarkan dengan titik tubuh dan juga lebih diarahkan ke tubuh kita. Ini menyesuaikan dimensi tubuh. Pertama di sini untuk pekerjaan yang lebih berat paling baik dilakukan di bawah ketinggian siku kalau pekerjaan yang berat. Pekerjaan presisi atau pekerjaan yang intens secara visual atau lebih banyak kita lebih butuh perhatian khusus itu baik dilakukan di ketinggian di atas siku. Contohnya, ini cukup memiliki beban, jadi pengerjaannya lebih bagusnya itu di bawah siku kita. Kemudian yang butuh visual lebih itu di atas siku. Ini adalah contoh ergonomis yang baik. Kemudian kalau seandainya orang tinggi, oke, pas dengan mejanya. Tetapi kalau seandainya orang yang dengan tingginya yang kurang, ada tambahan di bawahnya sehingga dia tetap dengan posisi netral tadi. Kemudian untuk kemiringan meja,
Jika tanpa pekerjaan manual seperti menulis ataupun mengerjakan sesuatu secara manual di meja ini, kemiringan mejanya 45 derajat. Tetapi dengan orang yang bekerja, meja ada pekerjaan manualnya itu adalah 15 derajat, misalnya menulis atau membuat sesuatu hal di meja ini itu dengan sudut 15 derajat. Kemudian mengurangi gerakan berulang berlebih atau gerakan repetitif. Di sini prinsip selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah jumlah gerakan yang dilakukan sepanjang mereka kerja, baik dengan jari, pergelangan tangan, lengan, ataupun punggung. Salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi pengulangan manual adalah dengan menggunakan perkakas listrik jika memungkinkan. Ini tidak semua perusahaan memungkinkan untuk memberikan perkakas yang bisa otomatis seperti itu. Nah, makanya kita perlu dari kita sendiri untuk bekerja secara ergonomi. Contohnya ini kalau seseorang memasukkan barang ke dalam kotak, ini badan dalam gambar ini akan berbelok seperti ini, kemudian tangannya dua-duanya akan kembali ke sini dan akan berulang-ulang. Akan lebih bagus berikanlah posisi kotak ini miring, jadi kita tinggal masukkan dengan susunan yang dengan gerakan repetitif yang lebih minimal atau jarak yang lebih minimal pada pekerjaan tersebut. Kemudian minimalisasi posisi tubuh statis. Di sini menahan dengan posisi yang sama selama jangka waktu tertentu disebut sebagai beban yang statis. Hal ini menciptakan kelelahan dan ketidaknyamanan serta dapat mengganggu pekerjaan para pekerja. Pertama, untuk teman-teman yang tugasnya adalah menulis, akan lebih bagus jika terdapat bantalan di alat tulis tersebut. Ada beberapa pulpen itu yang memang sudah ada bantalannya, tetapi kebanyakan tidak ada. Kalau memang rutin untuk menulis dalam pekerjaan sehari-hari, tidak apa-apa, tambahkan saja di sini berupa busa. Kemudian untuk yang harus berdiri dalam waktu lama juga dapat diberikan tambahan kaki yang sudah seperti saya paparkan di depan tadi. Kemudian di sini apabila menggunakan dua tangan, berarti kan tangan yang ini tuh menahan lebih untuk dibantu dengan oleh tangan selanjutnya ini untuk entah membaut ataupun memberikan penekanan. Jadi sama-sama memiliki tekanan antara tangan kiri dan kanan. Kalau bisa kita ubah, berikan tempatkan satunya itu dengan tempat yang ada, misalnya ada dasar sampingnya sehingga kita tidak perlu menahan dengan tangan sebelahnya, jadi cukup tangan sebelah saja yang lebih bekerja, nanti akan bisa dibantu dengan tangan satunya lagi, jadi mengurangi tekanan pada tangan salah satunya nantinya. Kemudian apabila bekerja dengan lengan di atas bahu seperti contoh gambar di atas ini, pada pekerjaan yang menggunakan tangan hiperekstensi ke atas, ini bisa ditambahkan dengan peninggi di bawahnya ataupun dengan batas waktu tertentu. Jadi mungkin teman-teman pasti pernah merasakan bekerja dengan tangan yang diangkat terus biarpun cuma sebentar tapi pegalnya cukup mengganggu. Jadi usahakan di bawahnya ada peningginya. Kemudian minimalisasi titik beban atau tekanan. Pertama, ini kita memodifikasi alat ini tang atau gunting pada orang-orang yang bekerja menggunakan tang atau gunting ini terus akan menimbulkan tekanan pada dua sisi ini di telapak tangan pun di jari-jari. Bisa dicari modifikasi tang yang mengikuti alur tangan seperti ini. Jadi ini hasil modifikasi, jadi tetap bisa berguna, tapi ini sesuai dengan alur, jadi tidak ada tekanan di antara dua sisi pada pekerja tersebut. Kemudian untuk orang-orang yang biasanya tuh kita menahan sesuatu apabila mengerjakan di depannya tuh ditahan oleh sudut. Nah, sudutnya ini kebanyakan itu meja. Kalau tidak bisa kita ubah seperti ini, berilah bantalan pada tangan kita untuk mengurangi rasa sakit atau tidak nyaman pada saat bekerja. Kemudian titik tekanan saat duduk. Ini mentok ke bawah mentok. Normalnya itu ini setinggi lutut. Kalaupun mejanya tidak bisa naik turun, tidak masih bisa turun. Tapi kalau posisinya mentok seperti
ini benar-benar tidak ergonomi dan otomatis tidak akan nyaman bagi pekerja itu sendiri. Memakai alas kaki atau sepatu untuk mengurangi titik beban pada bagian telapak kaki pekerja. Di sini, area kerja ini perlu diatur agar pekerja memiliki ruang yang cukup untuk kepala, lutut, dan juga kaki. Pekerja jelas tidak ingin bertabrakan dengan banyak hal sepanjang waktu atau harus bekerja dalam postur tubuh yang berubah-ubah atau meraih karena tidak ada ruang untuk lutut ataupun kaki. Jarak idealnya koridor untuk berjalan lalu lalang itu adalah 120 cm. Jadi, rekan kerja ada nggak sih posisinya yang bergerak mentok sana, mentok sini? Nah, ini benar-benar tidak membuat pekerja nyaman, bisa menyebabkan kecelakaan kerja, bisa membuat penyakit akibat kerja nantinya. Jadi kalau seandainya ada yang masih begini, monggo ditata lagi, diposisikan tempat itu agar kita lebih leluasa pada saat bekerja. Ini selanjutnya, jika memiliki pekerjaan yang menuntut fisik, pekerja mungkin akan terbantu untuk melakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan aktivitas berat. Tetapi jika tidak banyak aktivitas atau tidak banyak bekerja, pekerja ini dapat mengambil istirahat sesering mungkin untuk melakukan beberapa peregangan. Sesering mungkin dalam tanda kutip, ya teman-teman, bukan berarti kebanyakan nanti wah istirahat terus karena disuruh dokternya nih sesering mungkin untuk beristirahat. Tidak seperti itu konsepnya ya. Nah, di sini ada beberapa peregangan yang bisa teman-teman lakukan pada saat bekerja. Tidak hanya membutuhkan waktu paling lama itu juga 20 detik untuk melakukan peragangan untuk setiap gerakan. Pada saat di depan komputer ini lebih mudah lengan seperti ini pada bagian saluran atau bagian pergantian tempat kerjanya. Sebenarnya banyak cara peregangan yang telah dikeluarkan oleh Kemenkes pada pekerja. Jadi pekerja itu suatu hal yang diperhatikan pastinya oleh Kemenkes. Jadi teman-teman tempat buat beristirahat yang nyaman seperti itu di jam yang memang telah disediakan usaha. Tentang sumber stres, dampaknya terhadap kesehatan dan bagaimana mengurangi stres. Jadi kita nggih stres baik itu dengan orang yang profesional ataupun memang ada dikhususkan jadi teman cerita. Jadi kalau cewek ataupun cowok mengurangi stres itu dengan cara bercerita itu sesuatu hal yang sangat wajar dan itu memang terbukti mengurangi stres pada orang tersebut. Kemudian, ada penelitian telah membuktikan bahwa olahraga ringan sampai sedang seperti berjalan ataupun yoga dapat menurunkan kadar kortison yang dapat mengakibatkan stres. Jadi hanya berjalan saja, merilekskan tubuh, merubah pandangan atau melihat tempat lain itu akan mengurangi stres. Salah satunya manajemen stres untuk pekerja adalah hal tersebut. Oke, cukup singkat. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin berdiskusi, saya persilahkan. Terima kasih Dokter Kiki untuk pemaparannya, Dok. Nah, teman-teman, rasanya kita udah banyak melihat ya, mendengarkan juga dari Dokter Kiki tentang posisi ergonomi yang baik dan benar gitu ya di tempat kerja. Terlebih kalau kita kerjakan 8 jam gitu ya. Nah, silakan bagi rekan-rekan semuanya ada yang ingin langsung bertanya kepada Dokter Kiki. Saya persilakan juga untuk raise hand. Nanti kita ada 3 gimmick menarik dari pihak Prodia yang akan dibagikan kepada 3 penanya terbaik. Silakan, Sopipa, bagi ada yang bertanya langsung, boleh?
Oke, Dokter Kiki sepertinya belum ada. Nanti sambil kita tunggu ya, Dokter Kiki ya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Dok. Saya coba izin bacakan ya, Dokter Kiki, untuk pertanyaan dari kolom chat. Itu dari Ibu Erni Pertiwi, itu dari Banjarmasin, Dok. Izin bertanya, Dokter, kalau jari tangan sakit sampai ke lengan, lengannya sampai lengan mana nih? Lengan atas kah gitu kali ya? Eh, apakah termasuk kesalahan ergonomi dalam bekerja? Dan apakah perlu pengobatan atau ergonominya saja yang diperbaiki? Nah, mungkin boleh di info gitu, Bu Erni, pergelangan sampai ke lengan mana nih? Sampai ke pangkal lengan atas atau cuman di tangan bawah gitu ya? Sambil nanti dijawab sama Dokter Kiki. Silakan Dokter Kiki kalau ada bisa langsung Oke, dijawab terima sambil kita kasih menunggu. untuk Bu Erni ya. Iya. Jari tangan sakit sampai ke lengan. Nah, kita lihat dulu nih, kerjanya di bagian apa? Memang di bagian yang banyak beraktivitas dengan tangan, atau posisi statis dengan tangannya tadi. Kemudian kita lihat lagi nih, ingat nih, emang karena kerja atau ada aktivitas di luar pekerjaan yang menyebabkan masalah tersebut. Kemudian, saya mau tahu dulu sebenarnya, ini sakitnya terus-terusan setelah bekerja atau sebelum bekerja atau tidak kenal waktu. Jikalau pertama kita memperbaiki ergonomi, kemudian keluhan tersebut berkurang atau menghilang, kita bisa katakan itu terkait dengan masalah ergonomi. Kita perbaikilah ergonominya dengan posisi-posisi netral atau posisi-posisi baik yang telah saya paparkan tadi ya. Kalau seandainya tidak berubah dengan posisi ergonomi, kita lihat lagi apakah memang kita cari sumbernya nih, apakah memang disebabkan oleh ergonomi atau ada penyakit lain, atau penyakit itu memang disebabkan oleh posisi ergonominya. Karena banyak sekali penyakit yang akan timbul dengan pada posisi tangan sampai dengan bagian bahu ya tadi ya, bagian lengan sini ya. Nah, seperti itu. Coba dimodifikasi dulu untuk posisi ergonominya. Nah, perbaiki dulu dengan posisi yang baik. Kalau berkurang nantinya berarti memang dari posisi ergonominya harus diperbaiki dan dipertahankan. Jangan sudah hilang terus jadinya balik lagi ke kebiasaan awal dengan posisi yang tidak bagus. Baik, thank you Dokter Kiki. Dari Mbak Erni ada yang bisa ditambahkan informasinya agar lebih clear dalam menjawabnya? Apakah sakitnya ini sudah berulang atau baru-baru aja atau bagaimana? Oh, siang Bu, Ya, sakitnya itu baru-baru aja Bu, cuman kayaknya kayak memang saya kan ngetik kayak gitu kan di komputer, kayaknya setelah diminum obat kayak itu kan kayak nggak sembuh kayak gitu Bu, cuman sampai lengan bahu Bu. Bahu ya. Sampai lengan bahu. Kiri kanan atau hanya satu sisi saja atau tangan yang dominan? Tangan Kiri kiri dominan. Bu. Kayaknya tangan yang agak Dominan kiri ya sih kalau Bu. bekerja. Mungkin cuman kalaunya yang kiri itu kayaknya kayak kayak yang di kayak tertumpu kayak gitu Bu. Oke. Yang sebelah Oke. itu Ya. Nah, berarti kurangi tumpuan pada tangan kiri. Coba kita perbaiki dulu posisi aktivitas. Nah, aktivitas ya. Jadi apalagi kalau saatnya penggunaan obat tidak berkurang, perubahan ergonomi tidak berkurang, nah baru kita konsulkan kepada orto ergonominya. Sesuai dengan yang sudah diarahkan tadi, posisi ergonomi menjadi bisa salah satu penyebab dari keluhan tersebut. Izin Bu, posisi ergonominya sebaiknya gimana ya Bu? Ya, Ibu bekerjanya apa? Mengetik komputer atau apa? Ngetik Bu, ngetik di komputer kayak gitu Bu. Seperti yang telah kita lihatkan tadi, bahwa posisi tangan kita itu harus seperti L
dengan posisi tidak mengkepit di bagian tubuh atau mengenai bagian pinggang, tapi sedikit diberi jarak. Kemudian posisi dari belakang atau kursi kita itu ada sandarannya, akan lebih bagus lagi ada sandaran kepala, jadi tulang belakang kita tetap posisi S. Kemudian pada saat pengetikan tersebut ada bantalan di sini, jadi nggak boleh yang langsung, sorry ya, misalnya begini. Jadi bagus usahakan ada bantalan lagi di sininya. Bukan hanya di sini yang tertolong, pun sampai ke sini. Jadi kalau seandainya di sini bermasalah, bisa kakunya sampai ke lengan, ke bahu, ke belakang. Jadi jangan lupa peregangan juga. Jadi sebelum bekerja dilakukan peregangan, pada saat di tengah-tengah bekerja dilakukan peregangan, selesai pun peregangan. Itu sangat bagus untuk mengalirkan lagi atau merilekskan lagi otot-otot dan Baik juga Bu, pembuluh terima darah. kasih Bu. Sudah cukup clear ya, Sama-sama. Mbak Erni. Thank you untuk Ya Bu, pertanyaan. ya Bu. Ya, Iya, saya pernah lihat makasih ada Bu. bantal kecil gitu, Mbak Erni, yang modalnya kecil gitu ya, dok, kayak pensil gitu, tapi lebih kecil selebar handphone gitu untuk tatakan untuk teman-teman yang sering mengetik tuh. Nah, jadi ada bantalan sedikit empuk-empuk gitu, seperti itu sih, Mbak Erni. Mungkin kalau di sana di Banjarmasin ada mungkin atau beli online gitu ya, untuk mengurangi rasa sakit Ya, tadi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Andreas Trisetiawibowo. Dok, izin bertanya, perbedaan back support seperti korset gitu ya, yang biasa dengan back support dan yang ada magnetnya apa ya dok gitu. Dan apakah efek jangka panjangnya? Karena pekerjaan harus angkat beban sekitar 25 kilo. Ini Pak Andreas ini di bagian itu ya, gudang ya Pak. Baik, silahkan Dr. Rizky untuk bantu menjawabnya untuk back support tadi. Terima kasih Pak Andreas. Jadi bertanya terkait perbedaan back support seperti korset yang biasa dengan back support yang ada magnet. Ini magnet magnet gimana nih maksudnya Pak Andreas? Memang dari besi atau magnet gitu? Eh, kan tadi Bapak seorang laki-laki, ada aturan dalam mengangkat beban terkait dari tinggi dan jaraknya beban tersebut. Udah ada tadi misalnya kalau laki-laki dengan jarak batas siku itu harus maksimal, kalau setinggi ini 7 kilo. Kalau titik tubuh tadi ada berapa kilo, sampai ke bawah pun ada aturannya. Kalau seandainya harus mengangkat beban sekitar 25 kilo, bisa kita lakukan modifikasi sebenarnya Pak. Pada saat pengangkatan tersebut. Kita lihat juga nih pengangkatannya terus-terusan berapa kali, pengulangan atau repetitifnya berapa kali pada saat pengangkatan tersebut. Jadi kalau yang pakai korset itu sebenarnya bukan termasuk APD, bukan salah satu pencegahan, tetapi menguatkan saja, tapi tidak mencegah. Ini lebih ke mengurangi pada saat itu, tapi tetap bisa terjadi namanya LBP ataupun HNP, apalagi untuk orang-orang yang mengangkat beban. Alangkah lebih bagusnya itu dimodifikasi pada saat pengangkatan dan mengikuti aturan secara ergonomi untuk angkut beban dan cara pengangkutan yang benar pada saat bekerja. Seperti itu. Jadi penggunaan korset itu yang kita bilang, kalau yang melindungi itu sebenarnya kan alat pelindung diri atau APD. Tetapi kalau korset ini bukan APD, itu hanya untuk penguat pada saat kita mengangkat saja, tapi tidak banyak membantu. Seperti itu. Dan Bapak Andres ingin berdiskusi, ada yang ditanyakan, tidak apa-apa agar lebih clear dalam kasusnya. Iya, Pak Andreas bisa didiskusikan dengan dokter. Nah, ini Pak Andreas ini posisinya di production checker, dok. Jadi dia mungkin saya membayangkan Pak Andreas ini membawa material, raw material untuk diproduksi, dok. Jadi kan kalau bahan baku itu kan rata-rata memang maksimalnya sesuai aspek keselamatan kerja itu kan 25 kilo ya. Tadi disebutkan kan 25 kilo ya. Mungkin seperti itu, dok. Jadi mengangkat dari satu posisi untuk diproduksi seperti itu sih, dok. Nah, mungkin Dengan jarak yang jauh antara satu ke satu atau memindahkan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Pak Andreas? Atau bisa chat aja kalau memang tidak bisa apa bertanya langsung open mic-nya, bisa di chat ya.
Kalau untuk jauh banget, Dok, sepemahaman saya sih tidak jauh sekali ya, karena kalau dari posisi raw material untuk ke ruangan itu mereka menggunakan kayak semacam troli, Dok. Tapi nanti dari posisi masuk di ruang produksi, nanti dipindahkan ke alat. Nah, itu kan diangkat gitu ya, Dok. Mungkin seperti itu ya, Dok, tapi nanti bisa dikonfirmasi ulang dengan Pak Andreas. Bayangnya seperti itu. Oke, berarti yang alat bank support ini dia itu sebenarnya mencegah terjadi penekanan pada tulang belakang atau titik tubuh kita. Membantu, tetapi yang tidak membantu 100%, tapi akan nanti mengurangi masalah pada kesehatan seperti itu. Tetap akan membantu untuk pemakaian korset tersebut nantinya Pak Andreas. Baik. Jadi daripada tidak gitu ya, maksudnya dengan Iya, posisi. daripada tidak masalah pemakaian korset tadi itu akan membantu penekanan. Jadi nggak yang seharusnya terlalu menekan karena dia ngangkat beban akan dibantu atau ditopang oleh si korset tadi. Jadi membantu menopang gitu. Jadi tidak terlalu menekan titik tubuh atau tulang belakang kita untuk yang pekerjanya sebagai angkat-angkut tadi. Ya, oke. Baik, dari Pak Andes ada yang ditanyakan? Karena Pak Andes ini sebagai checker, Dok, jadi mungkin mengecek ya bahan baku dari ini, pindahin, diserahkan ke bagian produksi, seperti itu. Saya rasanya cukup ya Pak Andreas ya. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan boleh dicat ulang lagi ya. Kalau ada informasi yang mungkin saya ada yang miss atau ada yang ditambahkan ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya dengan Mbak Anggreni Puspita atau Mbak Tata. Selamat siang Dok, yang bertanya. Saya kerja full duduk, jadi Mbak Tata ini di back office ya Dok. Jadi posisinya eh, di head office, bekerja di belakang meja intinya gitu ya. Jadi bukan apa namanya untuk mobile ya. Dan memang terkadang saya jalan ada mondar mandirnya di ruangan gitu ya, mondar mandir supaya tidak terlalu stres maupun tidak terlalu kaku badannya. Namun terkadang jika pekerjaan sedang menumpuk, jadi banyak-banyaknya nggak sempat nih jalan-jalan. Jadi selalu ngeretakin badan gitu dok. Sebenarnya apakah itu aman untuk persendian kita? Karena pegel banget ya Mbak Tata ya, sepertinya mungkin seperti itu. Silakan Dokter Rizky. Langsung saya jawab tidak aman. Kan Hmm. tidak aman. Enak ya memang bunyi ketek-ketek bunyi gitu. Oh, itu sama tidak aman. Boleh dilihat karena kita ini seorang umum ya. Banyak sih sebenarnya nonton tapi lihatlah situs-situs yang benar. Biasanya itu di bagian orto, rehab medik ataupun di penyakit dalam. Pada saat kita mengertekkan badan mau di tangan, di pinggang, di leher itu akan terjadi eh, pergesekan antar tulang yang malah menyebabkan menipis atau menjadi pengapuran. Nah, jadi tidak disarankan. Jadi kalau yang ada yang retak-retak tapi tidak pada ahlinya, kita tuh ada ahlinya bisa di tulang memang karena masalah pada misalnya tulangnya bergeser itu tidak apa-apa. Tetapi kalau yang untuk peregangan krek krek seperti gambar yang telah saya berikan tadi, jadi tetap ikat tangan aja atau begini begini itu udah merilekskan tubuh. Jadi nggak perlu yang dikeretak-keretak gitu tidak direkomendasikan terutama oleh spesialis penyakit dalam itu tidak rekomendasikan karena akan menyebabkan pengapuran pada tulang bahkan seperti itu. Itu Mbak Anggreni. Jadi rilekskan gerak, boleh berdiri sebentar dari meja, boleh diregangkan tangannya, kakinya, seperti yang gambar yang telah saya tampilkan tadi. Alangkah lebih bagusnya seperti itu. Tuh, Baik, Mbak itu Tata Mbak ada yang mau Anggreni. ditambahkan? Silakan Mbak Tata kalau ada yang ditambahkan. Oh, sudah cukup. Oke. Jadi tadi Jadi tadi sampai berbunyi gitu ya. Kalau misalnya ini dok, kalau cuma kan ada istilah juga itu kan kretek-kretek gitu ya. Kalau misalnya yang saraf kejepit kayak gitu dok, itu apakah karena saya sih coba mungkin mencoba menelaah dari ini ya. Jadi tadi salah kretek-kretek atau kita salah perileksan gitu ya dok. Jadi kan kayak sarafnya jadi malah bermasalah gitu ya dok ya. Itu apakah karena Jadi kitanya kalau yang saraf Apakah karena salah dalam tadi dok untuk perileksan tadi peregangan tadi atau apa ya dok?
Iya, saraf kejepit itu paling banyak kan di tulang belakang. Jadi eh, ada bantalan, misalnya ini tulang belakang nih, ini tulang belakang nih. Jadi kan banyak persarafan di celah dari tulang belakang itu. Jadi pada saat tidak melakukan sesuatu hal yang benar atau tidak posisi dengan baik, misalnya dari posisi terjatuh atau seandainya berlebihan dalam ekstraksi itu dari pembagian salah satu ada saraf, pembuluh darah, ada macam-macam itu dia bisa eh, keluar dari si tulang belakangnya tadi. Nah, salah satunya dengan posisi-posisi bisa dari kertekan orang yang tidak ahli. Memang ada ahlinya di bagian ortopedi ataupun di bagian rehab itu memang sudah ada keilmuannya. Jadi nggak sembarang main geser-geser aja enggak. Jadi untuk yang orang-orang yang bisa karena efek mengerjakan sendiri tidak benar tadi tetap ada resiko jadinya si pembuluh darah atau saraf-sarafnya tadi malah keluar dari jalurnya. Makanya ada timbulnya eh, HNP ataupun yang dikatakan saraf kejepit tadi. Hmm, baik, noted dok. Terima kasih. Jadi harus dengan ahlinya ya. Kalau kita Ya, nggak nggak tahu, jadi malah salah, kita cedera ya istilahnya gitu ya ya dok ya. benar sekali. Baik, terima kasih dok untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nur Amalia. Mbak Nur Amalia ini sebagai APJ ya, APJ di Samarinda. Nah, ingin ditanyakan, ini adalah izin bertanya dok, akhir-akhir ini saya merasa kaki saya agak kebas dan pegel, tapi bukan kesemutan gitu ya. Kalau saya kelamaan duduk, jadi kalau APJ itu saya kebayangnya dia juga duduk, tapi juga mungkin bergerak ke sana ke sini ya, karena berhubungan dengan banyak bagian gitu ya. Sambil duduk, saya sudah rutin melakukan peregangan, jadi sudah dilakukan nih. Kira-kira tindakan apa lagi yang harus saya lakukan dok? Karena merasa tadi ya, permasalahannya atau ini di kaki ya. Kaki yang mana Oke, ini? Mungkin bisa dijelaskan kakinya agak kebas dan pegel, tapi nggak kesemutan juga. Silakan Dokter oke, Rizky atau mungkin oke. Mbak Nur Amalia kalau ingin menjelaskan silakan ya. Kaki kebas dan pegel, bukan kesemutan ya. Kan kalau kelamaan duduk rutin melakukan peregangan pada kaki. Pada saat bekerjanya, Mbak Nurul posisinya udah bener nggak nih? Misalnya tinggi kursi, kemudian tinggi meja tadi, apakah saling berhimpitan, apakah kursinya kependekan, atau kursinya terlalu tinggi sehingga membuat kaki tergantung, itu menyebabkan masalah nantinya. Bukan hanya di telapak, di bagian kaki saja, bisa sampai ke paha, sampai ke pinggul juga nantinya. Kemudian ini kebas dan pegel ya. Kebas ini mati rasa. Nah, kita coba coba perhatikan lagi. Ada keluhan lain nggak di luar dari ergonominya? Kalau seandainya ergonominya udah benar, kemudian peregangan udah benar, kebas ini banyak loh penyakit-penyakit yang lain menyebabkan kebas. Masalah saraf, kemudian ada autoimun seperti diabetes. Tapi kalau seandainya udah benar nih, perbaikan ergonomi, kemudian udah ada relaksasinya juga, terus membaik, berarti memang karena posisi dari ergonomi juga. Tapi kalau sudah itu diperbaiki, tapi masih ada keluhan berkelanjut terkait kebasnya ini, boleh deh dikonsulin, nggak apa-apa ke, ke dokter spesialis lainnya. Tapi saya mau tanya dulu nih, udah bener nggak ininya penempatan kursi dan posisi kerjanya? Nah, gitu. Kalau seandainya cuma bukan cuman ya, kalau setelah peregangan terus kembali lagi ke posisi duduk yang tidak aman dan nyaman, itu akan timbul kembali keluhan seperti kebas dan pegal pada kaki yang dialami oleh Mbak Nurul. Tambahan dok, ini Kakinya udah benar belum nih diinformasikan posisi nah, kaki sebelah kanan saja dok. kanan saja, berarti hanya pada satu sisi saja. Oh, udah benar nggak posisi ininya? Apanya kursinya? Kursinya ketinggian atau kependekan? Nah, letak mejanya juga apakah sudah sesuai? Coba dicek lagi. Seperti itu. Terus kalau kita wanita itu suka gini ya, duduknya tuh kadang menyilang apa ya, berpangku kaki gitu loh. Ya. Nah, itu salah satu yang suka duduk kayak perempuan gitu, yang begitu, itu kan salah satu yang menghambat aliran darah di bagian Hmm. kaki. Efeknya apa? Kebas dan pegal juga gitu. Jadi kembalikan ke posisi netral tadi pada tubuh kita. Sebenarnya ada
gambar, tapi nggak saya masukkan ke slide bagaimana sih posisi enak pada saat duduk. Ada yang malah bisa begini, kakinya bisa selonjoran gitu. Itu akan mengurangi beban pada bagian tubuh dari atas sampai ke bawah. Tapi emang nggak saya masukin tadi slide-nya. Ada tuh, nanti deh saya kasih slide-nya gimana posisi enak kalau kerja dengan duduk yang lama. Oke, boleh dok nanti ditambahkan di slide ya, dikirimkan ke Boleh. Bu Mary. Oke, Jadi saya bisa share yang lebih lengkap gitu ya Dokter Kiki ya. Oke, boleh. Oke, oke. baik. Semoga menjawab ya Mbak Nurul apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Kiki. Jadi diperhatikan dulu posisinya dulu, udah benar belum duduknya tadi ya. Nanti kita sambil menunggu posisi yang benar tadi ya yang akan disampaikan oleh Dokter Kiki. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Shirley. Ini juga karyawan untuk dengan posisinya ini dia di back office gitu ya dok. Izin bertanya dok, apakah istirahat siang, hari atau tidur? Jadi jam istirahat mungkin maksudnya ya, efektif dilakukan. Dan posisi yang baik, apakah dengan telungkup di meja atau dengan posisi duduk dengan kaki diangkat gitu ya. Wah ini pertanyaan orang kantoran banget nih sepertinya. Terima kasih dokter, Cari silahkan senyaman mungkin ya. Oke. dijawab Terima dok. kasih Mbak Sherly. Jadi, apakah istirahat siang itu efektif dilakukan? Oh, tidur siang itu efektif cukup 15 sampai 20 menit posisi nap tidur itu. Cukup. Enggak, tapi memang dapat yang tidur berkualitas 15 sampai 20 menit itu cukup. Tapi untuk posisi dua-duanya sih nggak ada yang nyaman ya. Dari posisi telungkup otomatis pasti Bapak Ibu teman-teman pasti akan sakit di bagian leher. Kalau seandainya penduduk dengan kaki diangkat itu setelahnya biasanya nanti kakinya kesemutan karena aliran kaki kalau seandainya tidak sama tinggi itu akan menyebabkan kesemutan. Tetap saya bilang posisi yang bagus itu kalau bisa tetap berbaring ataupun posisi duduk, duduk, duduk tapi tidak yang berlebihan, misalnya ekstensi kaki yang naik ke atas gitu enggak, tapi kalau sejajar sih masih oke ya, masih oke dengan kepala yang tidak seperti ini. Mungkin tertidur malah lehernya seperti ini sama aja dengan yang menunduk tadi, akan bermasalah nanti di bagian leher, tidak akan nyaman. Jadi kalau seandainya tidur yang karena kita tempat terbatas ya, kakinya dilurusin boleh, tetap di kursi dengan posisi kepala yang nyaman seperti itu dan mendapatkan nap-nya tadi atau tidur yang berkualitas 15 sampai 20 menit itu cukup. Cukup. Jadi kalau di antara disuruh pilih nih terlungkup atau posisi duduk dengan kaki diangkat tapi sejajar ya, jangan yang lebih milih posisi duduk dengan kaki yang diangkat. Seperti itu Mbak Sherly. Terima kasih Dokter Kiki. Cukup ya, atau mungkin ditambahkan di belakang pinggang itu ditambah bantal ya dok ya. Bantal kecil ya, benar. Tuh, tapi jangan terlalu hiperfleksi atau hiperekstensi leher, itu akan sangat tidak nyaman pada bagian leher setelahnya. Jadi lebih ke bersandar ya, jadi belakangnya Iya, itu ada sandar aja. sandarannya aja. Baik, semoga menjawab ya Kak Shirley. Sangat menjawab, terima kasih Bu Rere. Dan Dokter tidurnya efektif saja 15-20. Iya. Iya di sini ribut Bu. Jadi boleh dipraktekkan mulai besok ya. Oke. Jangan kelamaan ya Mbak, tidur yang lama juga nggak bagus loh. Betul. Nanti jadi malah jadi ini ya dok, pusing ya. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian Rahayu nih. Izin dok bertanya, mohon tips ergonomi yang baik bagi pengguna laptop selama lebih dari 8 jam. Jadi posisinya jarang bergerak mungkin kalau ini Mbak Ayu di sini ya. Silakan Dokter Kiki. Terima kasih Mbak Dian. Jadi yang baik pada saat pengguna laptop, pertama meja, kursi nyaman dengan posisi ergonomi, dengan posisi tadi misalnya kursi harus kita membentuk huruf S, kemudian sejajar dengan siku kita, pengetikannya, kemudian pemberian bantalan pada saat penggunaan mouse ataupun di atas laptopnya di sini bantalan yang telah diberitahukan kayak Bu Tresia tadi bilang ada bantalan tipis itu untuk menahan tekanan pada bagian pergelangan dari tangan kita dan menggantung, jadi harus menapak sesuai dengan posisi normal tubuh, tidak boleh kaki atau bagian paha kita tidak boleh menyentuh dari meja. Kemudian untuk posisi dari laptopnya sendiri itu sebenarnya kita ini udah hidup di dunia canggih ya. Untuk
sebenarnya saya bukan tidak menyarankan, tapi untuk Blu-ray ataupun pemakaian kacamata anti radiasi itu tidak dibutuhkan lagi karena kita tinggal pilih aja untuk pengaturan cahayanya itu kita bisa pilih dengan cahaya yang lebih apa namanya yang lebih arah ke coklat-coklatan atau ke kuning-kuningan itu akan lebih bagus ketimbang yang cerah terlalu berlebihan. Itu salah satu pencahayaan yang telah saya jelaskan tadi. Jadi cukup menenangkan nanti di bagian mata kita. Kemudian cukup atau 6 meter, kemudian selama 20 detik itu merilekskan dari tegangan pada mata, kemudian juga akan mengurangi kekakuan-kekakuan pada leher. Itu yang kebanyakan bekerja di bagian office atau di depan komputer. Boleh selain relaksasi tadi jangan lupa juga melakukan peregangan memang dulu melatih itu. Jangan lupa untuk relaksasi sebelum berangkat. Putresia, Iya, sinyal Ibu baik. Tresia. Halo. Oke. Iya, gimana Mbak Ayu? Sudah cukup clear dengan tadi yang disampaikan Dokter Kiki atau ada yang lagi ditanyakan? Ya, sudah cukup. Terima kasih dokter atas tipsnya. Baik, thank you Mbak Ayu untuk pertanyaannya. Dok, ini ada tambahan dari Mbak Nurul tadi. Jadi ini saya keseringan melipat kaki dok, gitu ya. Mungkin dampaknya baru berasa sekarang ya dok. Gitu, thank you dokter. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Dari Igusti Ayu Yohana Friska. Ini Mbak Igusti Ayu ini dari Bandung dengan jabatannya apoteker penanggung jawab ya dok. Nah, bagaimana posisi ergonomi yang baik yang ditanyakan saat naik dan turun tangga dok? Mungkin kan di Bandung apakah sering ada tangganya Mbak Ayu gitu ya? Karena saat naik tangga lutut sering berbunyi. Oh kayak tek gitu mungkin kali ya. Nah, gimana dok cara ergonomi yang baik saat naik dan turun tangga dok? Silahkan dok. Pertama, kalau kita secara manusiawi pasti milih enak itu turun tuh lebih enak daripada naik ya. Padahal kalau turun itu bebannya justru berlebih pada kaki kita. Jadi cara amannya mengurangi beban itu ada pegangan. Pegangan jadi nggak yang apa ya bahasa ininya ya jalan aja gitu. Tapi kalau seandainya ada pegangan di kiri dan kanan mengurangi beban dari tubuh kita juga sangat disarankan. Jadi pun nggak boleh buru-buru yang naik pengen cepat sampai biar kurang nih bebannya jadi tek langsung lari ke atas tidak boleh. Jadi pun turun juga nggak boleh yang langsung tek gitu. Kemudian kalau seandainya karena kakinya lututnya tadi sering bunyi-bunyi semenjak naik tangga atau memang riwayat sebelumnya udah memang sering bunyi-bunyi terus ditambah dengan naik turun tangga. Jadi bagusnya tadi tetap jangan ini ya harus tetap pakai sepatu yang mengurangi beban kerja. Kemudian kalau di office ya Mbak Ayu ya kalau bisa jangan yang pakai heels gitu mengurangi beban pada titik tubuh. Jadi pakailah yang rata saja alas kakinya. Kemudian tetap ada pegangan itu sih yang mengurangi beban kita pada saat naik dan turun tangga pada saat menaiki tangga. Kemudian kalau naik tangga itu usahakan tubuh kita lebih condong ke depan. Jadi mengurangi beban. Jadi nggak yang begini gitu loh. Ada kan? Jadi kalau ke depan itu jadi lebih ada dorongan untuk ke depan itu mengurangi beban dari tubuh kita. Jadi lebih ringan gitu pokoknya bahasa bahasa enak itu begitu deh. Gitu untuk naik turun tangganya ya Mbak Ayu. Pakai heels nggak Mbak Ayu? Nanti tambah beban nih kaki lututnya nih kalau pakai heels naik turun tangga. Nggak pakai Bu, cuman mungkin karena obesitas kali yang ngaruh ya Bu. Oke, iya. Jadi salah satunya mari kita hidup sehat dengan turunkan berat badan. Gitu. Tapi menjelang turun berat badan, tadi sarannya boleh ya sedikit dicondongkan badannya, kemudian naik tangga dengan pegangan. Oke, bisa dipraktekkan ya Mbak Ayu untuk di Bandung ya. Mungkin di sana ada tangganya untuk ke posisi kerja gitu ya. Sudah cukup ya Mbak Ayu terjawab ya pertanyaannya ya. Nah, ini saya juga sering menambahkan dari Mbak Ayu, Dok. Saya juga pernah dengar, Dok, bagi
bagi orang yang menggunakan heels kali ya, yang ini itu saat naik tangga itu malah lebih heels-nya di kebelakangin dok. Jadi bertumpu, jadi kan ada yang heel-nya tuh jadi kayak ketinggalan di belakang gitu loh dok. Kemudian berpegangan naik tangga. Apakah itu juga posisi ergonomi yang baik atau gimana dok? Menyambung pertanyaan dari Mbak Ayu ini. Oh Halo? iya, ya diturunin, dikeluarin ya. Iya, gimana dok kalau Jadi dengan posisi itu? maksudnya tuh heelsnya itu nggak nggak apa nggak Nggak naik ke menyentuh. tangganya, tapi Iya, di luar tangganya. iya, Benar. Ah ya, tapi nanti tidak menyentuh tangga ya. Jadi betul. ya heelsnya ini di luar tangga kan ya. Oke, Iya, itu membantu, membantu. Jadi nggak yang begini banget kakinya. Jadi begini boleh, boleh kalau memang harus bekerja tetap memakai. Nah, saya lupa tadi untuk Mbak Teresa bilang tadi, jadi naik tangganya memang tidak sampai ke heelsnya, cukup di bagian depannya saja. Jadi pun kita nggak yang beban ke depan gitu nggak. Jadi boleh heels itu atau orang-orang dengan memakai hak sepatu gitu boleh di depannya aja. Tuh. baik. Terima kasih dok, tambahan ilmunya juga dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Mbak Ita Restiani. Ini di site checker dok, jadi posisi kerjanya di gudang gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama terkait turun berok dok. Apakah merupakan salah satu akibat dari posisi tidak ergonomi, misal saat mengendari motor dan tidak sengaja menghantam lubang atau polisi tidur gitu ya, jadi gajrukan gitu ya. Ataupun posisi ketika mengangkat beban berat dok, karena ini mungkin Mbak Erni juga naik kendaraan, kemudian posisi apa pekerjaannya di gudang. Mungkin bisa dijawab itu dulu dok Oke. sebelum kita jawab berikutnya. Di sini kalau untuk mengendarai motor tidak, saya Hmm. saya saya jelaskan dulu turun brok ini sama dengan hernia ya. Benar nggak? Satu arti nggak kita? Karena turun brok ini bahasa daerah menurut saya. Jadi kalau bahasa medisnya itu hernia. Jadi hernia itu terjadi kelemahan otot otot berbentuk segitiga. Jadi dia tidak menopang. Kalau pada perempuan itu lebih sering ke usus, kalau laki-laki maaf lebih sering ke alat kelaminnya yang mengalami hernia. Jadi kalau untuk perempuan itu akan timbul tonjolan akibat kelemahan dinding usus yang biasa juga salah satu faktor resikonya itu mengangkat beban berat. Beban berat atau sering batuk atau mengedan. Nah, itu salah satu yang menyebabkan dinding perut kita lemah. Jadi kalau untuk motor ini kan tidak selalu dihantam terus ya, naik motor tuh ada lubang ada orang iya, salah satu orang yang mengalami hernia itu pasti kita selalu tanya, ada mengedan, ada ngangkat berat nggak? Kalau salah satunya ada bilang angkat berat, iya saya kerjanya angkat berat. Salah satu faktor risikonya memang orang-orang dengan yang bekerja ngangkat beban berat, itu salah satunya. Tapi kalau untuk mengendarai motor terus menghantam lubang atau polisi tidur itu bukan salah satu faktor risiko terjadinya turun brok gitu. Terus, apakah aman jika langsung tidur? Oh tidak. Diurut itu tidak bisa menyatukan kembali, bukan tidak bisa, maksudnya tidak bisa menguatkan otot dinding perut yang menyebabkan lepas atau jebol, bukan jebol ya, nanti ekstrim banget ya. Turunnya turunnya usus tadi. Jadi urut sama sekali nggak bisa memperbaiki itu. Kalau memang diagnosisnya tadi itu turun brok atau hernia, nggak bisa sama sekali. Jadi saya tidak merekomendasikan diurut. Coba deh dipastikan dulu itu memang turun brok atau hernia atau bukan seperti itu, atau memang benjolan lain yang keluar pada saat Mbak Ita lagi aktivitas apa seperti itu. Ya, jadi Oke, kalau beban berat salah satu faktor risiko untuk beban berat benar dan tidak beresiko aman ya untuk dok. ya. Baik, ini juga ada tambahan lagi dok. Jadi beberapa waktu ini saya sering merasa nyeri pada bagian tumit kaki, sekitar ligamen calcaneus Hmm. ketika naik turun tangga atau berjalan terlalu sering karena urusan pekerjaan. Terapi apa yang dapat saya lakukan dok untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut? Oke, di tumitnya kalau boleh tahu umurnya Mbak Ita berapa ya? Ya, Mbak Muda Ita boleh ya? di chat ya sambil nanti bisa ini. Oh, 29 tahun dok. Oke. Oh, masih muda. Oke.
Oke, jadi di sini nyeri pada bagian tumit kaki ya, bagian tumit kaki ketika naik turun tangga dan berjalan terlalu sering. Oke, disuruh istirahat nih kayaknya nggak boleh jalan nih. Terapi apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut? Kalau kalau untuk nyeri, teman-teman ini salah satu obat yang bebas dijual dan aman. Tapi jangan bilang, oh masa obatnya itu dok. Yang paling aman yang dijual bebas memang itu. Jadi kalau yang untuk lain dengan dosis atau dengan golongan yang lebih tinggi itu akan bagusnya diresepkan oleh dokter pun harus melihat dulu nih kenapanya. Kalau untuk nyeri petik untuk Mbak, siapa tadi yang apoteker? Itu udah jago tuh pasti udah tahu tuh. Jadi bukan cuma buat antipiretik buat demam saja, analgetiknya juga paracetamol itu salah satu untuk mengurangi nyeri. Jadi boleh coba deh kalau misalnya belum konsumsi obat apa-apa, boleh konsumsi itu. Atau yang oles, oles itu apa ya kayak counter pain gitu nggak masalah itu untuk relaksasi pun ada kalau yang natrium diclofenac gitu ada isinya apa saya lupa merek dagangnya boleh yang untuk dioles itu akan mengurangi nyeri kalau seandainya tidak mau mengkonsumsi obat secara oral boleh menggunakan olesan tersebut yang akan mengurangi nyeri jadi ada efek sensasi bukan sensasi ya tapi memang eh, obat penghilang nyeri dengan sediaan oles. Nah, seperti itu. Kayak counterpain ataupun Voltadek deh. Voltadek tuh natrium diclofenac juga isinya untuk menghilang nyeri. Boleh. Boleh itu salah satu obat yang boleh dijual kok. Oh, atau boleh tanpa resep nggak masalah untuk menghilangi nyerinya. Itu Mbak. Baik. Mbak Ika. Oh, ini ada tambahan lagi dok dari Mbak Ita. Adakah Boleh. peregangan pada bagian ankle atau tumit yang dapat saya lakukan dok untuk menghilangkan nyeri tersebut? Karena terkadang hilang gitu juga dok. Jadi mungkin sesekali gitu ya. Oke, kalau untuk peregangan itu lebih ke untuk pemutaran secara apa ya fisiologis pemutaran normal gitu fisiologis kalau kita bilangnya tidak yang terlalu fleksi atau tidak terlalu begini ataupun terlalu ekstensi jadi rileks saja peregangannya pun kalau seandainya boleh dengan perendaman air hangat itu nggak apa-apa kalau untuk peregangan kalau kaki saya nyontohin kaki gimana ya ekstensi dilakukan fleksi secara tidak memaksa jadi memang untuk benar-benar merilekskan otot-ototnya aja gitu. Boleh dilakukan pemutaran rileks seperti itu nggak masalah Mbak. Nanti pada saat bekerja. Dan juga jangan terlalu banyak dulu ya pembebanan pada kaki. Pun kalau misalnya banyak jalan tadi, setelah itu posisikan kaki dengan benar. Jadi langsung rileks dianya. Jangan yang udah banyak jalan tadi terus masih dipertahankan dengan sepatu heelsnya pada saat bekerja dibuka aja sepatunya nggak apa-apa. Oke, baik dok. Dok ini ada tambahan lagi dok. Mungkin Ya. mau mencoba kali ya. Masih amankah untuk melakukan yoga dok? Yoga untuk yang mana nih? Yang Mbak Ita, kaki sama, tadi ya? iya yang tadi, iya untuk yang Oh, tumitnya tadi dok. oh, yoga jangan dipusatkan ke kaki dulu kali ya. Kalau misalnya yoga yang duduknya apa sih posisi apa sih Mbak-mbak yang pintar yoga nih tahu yang posisinya tidak bertumpu pada kaki, masih posisi yang tidak membebankan pada kaki itu sih nggak masalah. Tapi kalau seandainya yang sudah terlalu berlebihan pada kaki itu kita kurangi atau hilangkan dulu sampai benar-benar stabil si kakinya atau tidak sakit lagi nggak apa-apa. Jadi kalau yang sakit tuh di mana-mana ya harus diistirahatkan, dirilekskan dulu gitu. Yoganya jangan yang di kaki dipusatkan di kaki dulu ya Mbak. Yang untuk lainnya sih silahkan. Baik, oke. Thank you dok. Jadi udah clear ya Mbak Ita tadi ya untuk semoga lekas sembuh ya tadi untuk bagian nyeri di bagian tumitnya tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok dari Bapak Sevri. Ini sebagai IT ya dok di cabang Palembang. Nah, siang dok mau bertanya apakah benar dengan chiropraktik atau titar ya dapat mengembalikan posisi tulang ke posisi yang baik kembali. Dan apakah hal ini boleh dilakukan berulang-ulang, dok? Oke, Titar membalikan posisi tulang ke posisi yang baik kembali. Oke, dan berapakah berat badan yang boleh kita bawa? Iya, Oke, berat yang badan Titar yang dulu ya. diperlukan. Baik. Oke,
posisi tulang di bagian mana nih Pak? Bener nggak posisi tulangnya tidak pada tempatnya gitu? Bisa Eh, mm-mm. ditambahkan Pak Severi Atau kalau ada info. berdasarkan statement sendiri bahwa tulangnya geser tanpa ada hasil yang misalnya ronsen ataupun dari perubahan fungsi gitu. Di Coba tulang saya belakang dan punggung, Dok. udah pasti itu bergeser, udah parah kalau bergeser tulang belakang mah pusat pergerakan tubuh soalnya. Gitu. Kalau mungkin bukan bergeser kali ya, kalau posisi tulang sampai kembali. Ada sudah konsultasi ke dokter, Pak, apa Mm-mm. hasilnya apa gitu, mungkin bisa Mm-mm. diperjelas. Silakan, Pak. Iya, Pak Severi, kedengaran tadi suaranya? Coba Pak Sef. Iya, Pak Severi, ada yang mau disampaikan? Oh, sudah konsul dokter, jadi Oh iya. bergeser gitu ya, Pak, ya maksudnya ya. Oke, silakan, Dok. Oke. Oh, kalau dari saya nggak tahu kasusnya deh ya. Kalau misalnya dari rekomendasikan dari dokter saraf atau dokter ortopedi, kiropraktik ini memang salah satu bentuk perawatan terapeutik kita namanya bilang. Jadi memang ada orang-orang khusus yang sudah ada legal ya maksudnya yang bukan tukang-tukang urut-urut dalam tanda kutip tadi. Kalau seandainya masih direkomendasikan oleh dokter yang merawat, benar direkomendasikan ya, misalnya oleh dokter orto, neuro, ataupun dokter yang merawat, itu tidak apa-apa. Karena tentunya saya karena nggak pegang hasil ya, tentunya mereka akan tahu bahwa Bapak ini direkomendasikan untuk memperbaiki posisi dari balik ke normal gitu. Kalau tulang bergeser, kalau posisinya tulang bergeser, saya agak sanksi deh. Kalau tulang bergeser terus dimanipulasi gitu, enggak deh kayaknya. Tapi kalau seandainya bergeser dalam artian bergeser ya, bukan artian bahwa seperti lain arti dari bergeser nih maksudnya gimana ya? Bukan yang karena tulangnya bergeser terus diluruskan dengan cara penekanan-penekanan pada sendi-sendi tersebut tidak apa-apa, tidak masalah untuk dilakukan selama itu masih direkomendasi oleh dokter yang merawat seperti itu. Jadi apakah boleh dilakukan berulang di mana-mana? Bukan di mana-mana ya. Menurut saya kalau orang berobat itu ini posisi berobat ya akan ada pengulangan jikalau belum sampai ke tujuan sehat yang kita tuju. Tapi tetap kembali lagi dengan rekomendasi telah direkomendasikan oleh dokter yang merawat sebelumnya. Jadi tidak ada masalah Pak jika dilakukan berulang, tapi sesuai dengan rekomendasi. Pun kita melakukan titar atau praktik ini sendiri itu bagi tempat yang berlisensi itu akan dokter ketahui kok bahwa boleh dilakukan seperti itu. Kalau yang retak-retak tadi yang bukan orang berlisensi itu tidak saya rekomendasikan. Tapi dengan orang berlisensi dan direkomendasikan oleh dokter, silakan tidak apa-apa kok dilakukan tindakan tersebut. Itu Pak Severi. Ya, tambahan info dok, ini disarankan oleh dokter itu operasi atau di terapi. Nah, mungkin tadi yang dimaksud tadi tindakan tadi apa chiropraktik tadi atau titar tadi untuk mungkin terapinya ya Ya, daripada benar. operasi, mungkin seperti itu. Oke, iya, iya. Berarti memang rekomendasikan. Berarti Bapak memilih dua pilihan dari dokter, operasi atau mau terapeutik aja. Ternyata Bapak pilih fisioterapi atau terapeutik tadi. Nggak masalah kok. Nggak masalah. Selagi masih dipantau atau direkomendasikan oleh dokter yang merawat Bapak atau yang memeriksa Bapak. Tidak apa-apa. Iya, baik, thank you. Dok, ini ada tambahan pertanyaan Pak Severi yang belum terjawab, Dok. Untuk naik turun tangga, berapa berat beban yang diperbolehkan, Dok, saat membawa naik turun tangga sehingga tidak membebani tulang kita? Ini yang normal mungkin ya, Pak Severi ya. Oke, Mau berat dijawab, Dok? beban. Oke, berat beban tadi yang pada laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau berat beban kan berarti setinggi tubuh kita ya tadi ya. Itu ada
peraturannya seperti yang setelah saya tampilkan tadi. Berapa kilo ya? Tadi kok Ini lupa. naik turun tangga, Dok, Jadi sama nggak? Atau kalau bukan naik turun tangga? iya, naik turun tangga tentunya akan lebih dikurangi karena pada naik akan menambah beban, pada turun akan menambah beban. Nah, tapi kalau untuk peraturan secara ergonomi yang resminya tetap dengan maksimal yang telah ditentukan tadi pada saat membawa beban. Untuk pengurangannya itu ada penghitungannya. Biasanya ada penghitungan dari ergonomi tergantung dari besar beban, besar lebarnya ya, sorry, bukan beratnya, dari lebarnya tadi. Salah satunya juga untuk mengamankan kita pada saat naik turun tangga. Itu ada hitungannya gitu. Tapi diutamakan nih paling aman yang telah saya share tadi itu kalau yang untuk berat beban laki sesuai dengan titik tubuh 15 sampai 25 kilo. Gitu. Oke, Ya, 15 tapi 20 kilo ya. jangan terlalu ini terlalu tinggi ataupun terlalu sering. Tapi kan kita kita apa namanya, kita modifikasi dengan cara ditarik. Tapi kalau untuk sesekali 15 sampai 20 bisa gitu. Baik, semoga menjawab Pak Sevri untuk pertanyaannya. Oke, baik. Jadi lebih dikurangi lagi ya, karena ini naik turun tangga yang ditanyakan. Jadi Iya, itu adalah faktor yang dikurangi tadi bebannya aman. dari Betul. Iya, thank you, Dok. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Dok, dari Mbak Ririn Fahriani. Siang, Dok, izin bertanya, untuk penderita skoliosis, sering kambuh gitu terkadang ya, kan sering kambuh rasa nyerinya pada punggung. Apakah boleh dipijat manual walaupun dengan tangan maupun dengan alat pijat elektrik, Dok? Oke, oke. Skoliosisnya berapa derajat, Mbak Ririn? Mbak Ririn boleh dibantu jawab atau open mic? Berapa derajat nih? Sama, maksudnya pijat tangan nih, pijat orang atau kita pijat sendiri? Nah, gitu. Di bawah 30 derajat, Dok. Oh, masih boleh berarti derajat. Oke. Kalau yang untuk mungkin, sebenarnya kalau pijat itu sih selagi dia fungsinya merilekskan, bukan mentraumakan. Jadi kalau dia trauma, misalnya orang terjatuh dipijit, itu kita tidak rekomendasikan karena sudah trauma ditambah trauma. Karena memijit itu kalau yang salah akan menimbulkan trauma. Tapi kalau seandainya rasa nyeri akibat skoliosis yang hanya untuk merilekskan tidak apa-apa, tetapi tidak memaksakan Mbak Ririn, karena Mbak Ririn itu ada skoliosis yang pada dasarnya akan menyebabkan rasa tidak nyaman atau sering pegel di punggung, di pinggang, di punggung seperti itu. Jadi kalau yang untuk pijat manual yang ekstrim ya Mbak, hanya untuk merilekskan itu tidak apa-apa. Kalau pijat elektrik seperti kursi pijat atau menggunakan alat pijat yang gitu-gitu enggak masalah, tidak apa-apa. Baik, sudah terjawab Mbak Ririn. Jadi asal tidak jadi menambah tadi ya, mencederakan tadi ya, Dok ya. Tidak. Baik. Rekan-rekan So People, ada lagi kah yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Kiki? Oke, ini ada satu orang yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Anissa. Raise hand, silahkan Mbak Anissa bisa open mic-nya untuk bertanya langsung kepada Dr. Kiki. Terima kasih Mbak Re. Dokter Kiki izin bertanya. Untuk yang bekerja di depan laptop nih ya dok, yang posisinya lebih banyak duduk. Terus saya juga banyak tanya nih sama teman-teman yang pekerjaannya sejenis lah. Ini nih nggak jauh kan dari back pain, pegel-pegel, sama satu lagi nih dok, yaitu ngantuk. Nah, posisi ergonomi ini nih ada korelasinya nggak ya dok dengan rasa ngantuk? Soalnya ada beberapa kondisi juga di mana ketika kita duduk ngantuk nih, tapi ketika posisi misalnya diakalin nih jadi berdiri, itu lumayan bisa menangani nih dok nih. Secara medisnya korelasinya ini gimana dok? Oke, mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kembali ke konsentrasi, sebenarnya salah satu manajemen stres itu. Jadi kalau stres itu jadi meningkatkan kebutuhan oksigen ke otak, ngantuk deh jadinya. Kemudian kalau seandainya berdiri itu meningkatkan konsentrasi atau meningkatkan fokus, jadinya nggak ngantuk. Nah, begitulah kira-kira. Jadi orang dengan kegiatan monoton jadinya
di bawah sadar kita bahwa posisinya itu tubuh kita udah stres nih. Jadi otomatis kebutuhan oksigen akan meningkat di otak dan itu menimbulkan ngantuk. Berdirilah seseorang itu atau beraktivitas lain yang nggak fokus pada satu hal yang monoton tadi, misalnya kita jadi berdiri atau relaksasi atau berjalan-jalan sebentar, meningkatkan fokus lagi, mengurangi stres. Jadi kebutuhan oksigen tadi udah tercukupi, jadi nggak ngantuk. Nah, gitulah itunya Mbak Anissa. Jadi untuk posisi ergonomi tadi, sebenarnya faktornya itu dari stresnya tadi. Stres yang tidak kita sadari sebenarnya itu dengan kegiatan yang monoton tadi. Kalau termasuk dalam ergonomi atau enggak, kalau di okupasi itu ada namanya hazard psikososial. Hazard psikososial itu termasuk yang kita nilai, salah satunya stres tadi. Jadi itu lebih ke hazardnya, bukan ke ergonominya, hazard psikososialnya tadi. Gitu Mbak Anissa. Yes. Baik, terima kasih Dokter Kiki. Thank you, Dokter Kiki. Dok, saya izin bertanya, Dok. Ini nyambung lagi nih, Dok ya. Kalau kita yang rekan-rekan mungkin yang di Jakarta, mungkin ada juga so people yang di sini sering naik kereta ya, Dok, KRL tuh, Dok. Nah, itu sering bergantung. Mungkin karena kondisi jam-jam tertentu kita berangkat maupun pulang kerja itu bersama-sama, jadi sering sekali nih ya kita berdempetan, berdesak-desakan, kemudian kalau mungkin dengan kondisi tidak bisa dapat tempat duduk gitu ya Dok ya, itu kan sering menggantung gitu ya, tangannya menggantung, kakinya kadang juga cuman sebagian ada kebagian keangkat. Nah, itu gimana ya Dok posisi karena itu mungkin berpengaruh juga untuk mereka nanti ketika berada di kantor atau saat bekerja. Mungkin bisa dikasih tips Dok untuk mungkin rekan-rekan yang sering naik kereta dalam kondisi tersebut Dok. Oke, Silakan Dok. kebetulan nih tadi kita udah bahas hazard psikososial. Nah, ini kita tuh ada hazard lainnya, ada kimia, biologi, fisika, psikososial. Nah, salah satu yang kita nilai dalam seseorang bisa menimbulkan PHK atau penyakit akibat kerja itu daripada saat awal dia berangkat kerja sampai dia bekerja. Salah satunya juga di perjalanan pada saat dia bekerja. Jadi, kalau seandainya salah satunya sulit sih sebenarnya, apalagi kalau di kereta yang berdempet-dempetan seperti itu. Kalau posisi tangan kita menggantung, usahakan kalau seandainya lagi aman nih yang nggak terlalu heboh gitu kan, boleh bergantian kiri dan kanan mengurangi beban salah satu sisi. Jadi di sini udah mulai jangan mulai nggak nyaman deh, paling nggak jangan sampai nggak nyaman, bergantian lagi secara otomatis kita ganti. Jadi mengurangi dari tidak nyamanan pada bagian tangan, baik pun telapak tangan, lengan bawah pun lengan atas. Kalau kaki itu alangkah bagus seperti yang ergonomi tadi, berdirinya tadi, kalaupun nggak ada satu yang tinggi, boleh nih bertumpu dulu pada satu sisi dulu, terus bergantian. Usahakan dia tetap bergantian, jadi tetap seimbang pada saat kita berdiri ataupun bergantung. Tidak memberikan satu beban dalam waktu yang lama pada bagian tubuh kita. Itu akan sangat tidak bagus. Jadi semuanya harus seimbang, termasuk kekuatan pada saat menggenggam, bergantung atau berdiri. Jadi nggak salah kok kalau berdiri itu satu kaki dulu nih terbebani, kemudian ganti sisi lagi, terus boleh berduanya sama bebannya itu nggak masalah. Kemudian ada juga salah satu yang mengurangi hazard psikososial pada saat di perjalanan, boleh sambil mendengar musik, boleh mengurangi stres itu musik, tapi dengan volume yang tidak berlebihan. Jadi malah jadi masalah pada telinga deh. Boleh musik ataupun sambil bercerita dengan teman. Tapi kan COVID sekarang udah nggak ada lagi ya, udah boleh buka masker ya infonya ya. Kalau kita di kereta boleh sambil berbagi cerita sama teman untuk mengurangi hazard psikososial sama ergonomi pada saat menaiki kereta ataupun kendaraan umum yang mengharuskan kita tuh berdiri lama kalau nggak dapat tempat duduk gitu. Nah, baik sekali itu rasanya tips nih ya Dok ya. Jadi mungkin kita bisa mencoba. Nah, termasuk juga untuk yang mengendari kendaraan pribadi ya Dok, misalnya nyopir gitu sendiri ya. Jadi kita posisi mungkin sedang macet atau lama gitu ya. Kan kita kan geraknya terbatas ya Dok sebagai driver ya gitu ya. Iya. Pegel dan apa. Itu mungkin kenapa banyak disediakan rest area ya Dok. Jadi maksudnya ini untuk peregangan mungkin tadi yang dijelaskan Dokter Rizky tadi ya, Iya. peregangan. Tapi jangan kretek-kretek nggak boleh tadi ya.
Jangan ketok-ketok dulu ya. Bukan sama ahlinya. Jadi ya, karena tubuh kita tidak boleh sesuatu hal yang monoton terus menerus, itu benar-benar akan mengganggu baik stres secara psikologis maupun stres secara fisik ataupun bagian-bagian tubuh kita. Jadi memang memang ada, melihat komputer aja kita disuruh per 20 menit. Biar cuma mata aja, bukan cuma mata ya, mata nih per 20 menit kita harus merilekskan, biarpun hanya selama 20 detik tapi tetap harus dirilekskan. Itu berlaku untuk seluruh tubuh kita dalam posisi atau aktivitas apapun. Memang harus ada fase istirahatnya, yang nggak boleh terus-terusan untuk bekerja. Nah, baik dok, thank you. Nih informasinya makin komplit nih. Jadi biar nanti tetap produktif di tempat kerja ya dok ya. Tidak izin sakit, tidak mengeluh pegal gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Kiki. Produktif dan sehat ya. Betul, sehat selalu pokoknya. Nah, rekan Casual People, apakah ada yang bertanya lagi atau kita bisa akhiri sesi talk kali ini? Boleh satu lagi? Oke, silakan pertanyaan terakhir ya dok, Dokter Kiki ya. Oke, izin ya Silakan. Dokter Kiki, satu Iya, lagi. silakan. Oke. Dok, ada saran nggak sih dok untuk posisi tidur di malam hari nih untuk orang-orang yang bekerja di siang harinya kebanyakan duduk nih atau di back office gitu? Mungkin Oke. ada saran. Oke, Terima kalau kasih. untuk posisi tidur, selain disunahkan ya, kita memang disunahkan untuk posisi sebelah kanan untuk memperbaiki sirkulasi jantung, terlentang, tapi untuk tidak orang hamil ya, orang hamil tidak disarankan untuk tidur terlentang, karena akan menekan janinnya. Tidur kanan dengan kualitas yang penting, kita tidur sebenarnya tidak perlu lama, yang penting berkualitas saja. Jadi memang, tapi kalau untuk dewasa tetap ada peraturan kecukupan tidur berapa jam dalam satu hari, diusahakan tercukupi, tapi tetap yang harus berkualitas. Kalau posisi tidur lebih bagus itu posisinya miring kanan untuk memperbaiki sirkulasi darah, karena pompa jantung kita kan sebelah kanan nih, posisi jantung kita pompanya akan lebih baik. Tapi pada saat tidur pun Anda tidak akan terus-terusan posisi kanan, nanti tidak sadar pun akan terlentang, kakinya naik, ataupun menjadi miring kiri, itu tidak masalah. Tapi kembali lagi ke kualitas tidurnya yang lebih diutamakan. Tapi kalau disarankan posisi kanan di awal tidur nggak masalah. Nanti setelah tidur, relax aja tidurnya, posisi nggak apa-apa. Tapi tidak disarankan untuk salah satu terlungkup. Terlungkup, salah satu membebani dada dan perut, wajah untuk para wanita tidak disarankan, nanti akan mudah berjerawat karena langsung ke bantalnya, salah satunya itu. Dan itu juga posisi nggak sehat karena leher otomatis akan miring secara terus tapi badannya lurus. Kalau kita tidurnya miring gitu kan sebadan-badannya miring. Nah, itu Mbak. Dan jangan lupa kualitas tidur harus perlu ya. Jadi kalau tidur jangan dekat-dekat sama handphone. Nanti udah dikit drut bunyi getaran handphone langsung kebangun. Itu enggak. Hindari yang mengganggu kualitas tidur teman-teman semuanya. Salah satu itu handphone, salah satu pengganggu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Thank you, Dokter Kiki. Jadi tidurnya juga berkualitas ya, itu juga untuk menambah Iya. produktivitas juga ya, Dok. Baik, Dokter Kiki, rasanya pertanyaan di chat sudah kita jawab semuanya, dan di sini juga tidak ada lagi penanya yang bertanya secara langsung ya, Dok ya. Mungkin ada, kita akan closing, silakan dari Dokter Kiki ada yang ingin disampaikan kepada Soul People, bagaimana posisi ergonomi atau pesan dari dokter untuk kami semua Soul People. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Tresia. Terima kasih untuk Soul People semuanya sudah ikut bergabung dengan saya terkait bagaimana sih ergonomi yang baik dan benar pada saat bekerja. Jadi bukan hanya sekedar buat tahu aja, saya harap teman-teman semua juga mempraktikkan di tempat kerja untuk kesehatan teman-teman sendiri, bukan untuk produksi perusahaan dan segala macam, itu salah satu bonus. Karena sumbernya itu memang dari kita. Kalau kita sehat, kerja bagus, produksi bagus, tentu semuanya akan lancar nantinya. Jadi jangan menyepelekan cuman pegang mouse doang nih, nggak gitu ya. Jadi cara pegang mouse pun untuk menyelamatkan tangan kita dari penyakit akibat kerja. Anda tidak sulit, sebenarnya tidak sulit mengerjakan hal-hal yang sehat itu
berpikirlah apa efeknya nanti kalau seandainya kita tidak mengerjakan hal-hal yang sehat tadi. Saya harap teman-teman bisa mempraktekkan semuanya di tempat kerja. Kalau mau ada konsul ataupun mau cerita seputar dengan ergonomi kerja, boleh lah. Saya pun nggak masalah karena teman-teman kita bisa berbagi cerita terkait pekerjaan posisi kerja di kantor. Aja, Mbak Desya. Terima kasih. Terima kasih Dok atas banyak tips yang disampaikan hari ini, juga menjawab pertanyaan atau konsultasi langsung dari rekan-rekan Soul People kepada dokter yang sudah ahlinya ya di okupasi ini. Nah, rekan-rekan Soul People, terima kasih sudah bergabung di SGH Webinar Series SGH Talk hari ini. Silakan mulai dipraktekkan ya untuk posisi ergonomi yang baik dan benar, yang tepat gitu ya. Sesuai tadi ada beberapa tips juga disampaikan oleh Dokter Kiki. Silakan kita coba untuk mempraktekkannya dan mulai menghindari ya tadi posisi-posisi atau keengganan kita untuk memperbaiki posisi yang mungkin dulunya merasa nyaman, tapi sebenarnya berisiko untuk cedera di posisi kita. Karena efeknya bisa jadi nggak sekarang, bisa jadi efeknya nanti. Seperti tadi ada yang melakukan share tadi ya, karena sering menyilangkan kaki, jadi sering nanti efeknya ke belakang seperti itu. Nah, rekan-rekan, terima kasih sekali lagi juga untuk tim Prodia, Bu Mary dan rekan-rekan yang sudah memberikan kesempatan, dan juga Dokter Kiki tentunya yang sudah banyak memberikan masukan juga kepada kami sehingga kami akan lebih sehat. Nah, kami juga ingin mengajak rekan-rekan semuanya di sini untuk eh, masuk ya ke link yang telah di-share oleh Mbak Ayu tadi untuk melengkapi memberikan review penilaian terkait improvement webinar selanjutnya nih. Silakan rekan-rekan bisa masuk ke link yang disediakan. Jika ada topik-topik menarik yang ingin kami kondak di SGH Webinar Series, silahkan diinformasikan. Nanti kami akan mencoba sebisa mungkin untuk mencarikan narasumbernya, apapun, boleh dengan HealthTalk atau topik-topik lainnya, silahkan dengan senang hati. Dan rekan-rekan semuanya, bolehkah kita berfoto lagi sekali ya Dokter Kiki dan Bu Mary ya, untuk tag foto lagi agar kita bisa tampilkan kembali nanti di sosial media kita. Nah, rekan-rekan silahkan boleh di-open kameranya sebelum kita close. Silahkan Mbak Ayu boleh di-tag sekali lagi karena ini pesertanya udah cukup banyak ya sebelum kita closing. Ya, silakan Bapak Ibu yang open kameranya. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Rere. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, Soho People yang hari ini sudah join dan juga narasumber kita. Sekali lagi, semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua rajin ya mengikuti SGH Webinar Series agar kita semua boleh tetap sehat. Sampai berjumpa kembali pada SGH Webinar Series berikutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih, Dokter Kiki. Terima kasih, Dok.